Selamat malam, halo. Saya Handoko Wignawargo dari Maestro Consulting, Coaching, dan Communicating. Untuk Anda semua dalam Serajum Live, Senin, Rabu, Jumat Live. Ya. Serajum Live ada program Corporate Social Responsibility Maestro untuk bangsa Indonesia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Malam hari ini episode ke-154. Ya. Sejak pertama kali ditayangkan tanggal 3 April 2020, hari ini sudah episode 154 mengusung materi berjudul Integrity Sustainability. Ya, siap nonton? Siap nonton, siap mendengarkan. Jadi materi ini menarik. Kenapa? Karena bagi Anda yang sudah pernah dengar, sudah pernah baca, ini adalah pelajaran yang sangat berharga. Ya, teman-teman semua, kita lihat dari materinya itu subjudulnya. Jadi film yang dipakai adalah The Program, yang main adalah Ben Foster, ya, antara lain. Ya, dan subjudulnya mengatakan champion atau juara, hero atau pahlawan, legend atau legenda, dan keempatnya adalah cheat atau mencuri, menipu. Ya, jadi ini menarik. Ya, menarik. Nanti saya akan cerita seberapa sih menariknya film ini atau menariknya kisah daripada yang diceritakan di film ini. Sudah pernah nonton The Program? Hero, champion, hero, legend, dan cheat. Ya. Oke, diceritain sedikit ya. Teman-teman semua. Yang main adalah Ben Foster, Chris, sama Wildamo Zane. Karena ini ada Perancis jadi susah. Ya. Oke, siapa lagi? Perjalanan hidup atlet sepeda kelas dunia, Lance Armstrong. Lance ini mengikuti kejuaraan dunia. Banyak ya, saya nggak hafal juga. Kan saya juga bukan pesepeda dan kemudian tidak ini kan banyak. Hanya memang yang sangat legendaris adalah dia itu ikut Tour de France, gitu ya. Saya sudah nanya tapi aja nggak bisa ngomongnya itu. Ya, Tour de France dan kemudian menangnya nggak cuma sekali, menangnya itu sampai 7 kali. Ya, meskipun tidak berturut-turut. Kenapa tidak berturut-turut? Di tengah-tengah dia berapa kali menang, saya lupa persisnya. Dia sempat sakit, ya sakit kanker, ya. Dan yang menarik adalah apa? Dia berjuang agar supaya penyakit kankernya ini bisa dihilangkan dari dalam dirinya, ya. Dan akhirnya dia berhasil kembali sehat. Itu perjuangan dia untuk memenangkan Tour de France tadi juga luar biasa. Perjuangannya dia untuk memenangkan kanker juga luar biasa. Dan kemudian apa yang terjadi setelah itu? Dia itu membuat sebuah program yang namanya Livestrong yang mengumpulkan dana untuk kanker. Hebat ya? Hebat. Benar-benar hebat. Terus, yang menarik adalah bahwa setelah itu dia bilang saya pengen jadi, saya lupa persisnya 5 atau 4 dulu terus kemudian belakangan itu lagi ya, saya lupa persisnya, tapi dia udah menang dulu Tour de France terus kemudian sakit dan kemudian dia sekali lagi mau bangkit lagi. Nah yang menarik adalah pada saat dia mau bangkit lagi tadi pengen ikut balapan lagi, nggak ada sponsornya. Karena orang siapa yang percaya sama dia gitu kan. Apa yang terjadi ternyata dia menang dan menang lagi. Ya. Nah, teman-teman semua, itu ceritanya. Kemenangan sampai ke yang 7 kalinya dalam mengikuti Tour de France. Terus, nah, problemnya adalah apa? Terjadi pro dan kontra. Seorang wartawan olahraga asal Irlandia namanya David Walsh menuduh atau mencurigai lebih tepatnya bahwa yang namanya Lance ini melakukan doping. Ya, nah, ini yang terjadi. Ya, terus wartawan tersebut memburu bukti-bukti yang dapat mengungkap rahasia kemenangan daripada Lance Armstrong, dan memburunya itu tidak cuma sebulan 2 bulan, setahun 2 tahun, melainkan belasan tahun. Pada suatu titik yang akhirnya dapat membongkar Armstrong ini menggunakan zat yang terlarang atau di dalam olahraga sangat diharamkan, yaitu yang namanya doping, ya, yang namanya doping. Jadi ini apa namanya,
kalau lihat dari judul daripada filmnya, The Program, ya, Lance Armstrong could not be beaten except by the truth. Jadi yang namanya Lance Armstrong ya tidak bisa dikalahkan kecuali oleh kebenaran. Jadi bahasanya sangat sekali ya, sangat cantik sekali. Nah, teman-teman semua, itu yang terjadi. Nah, film ini dibikin berdasarkan film Seven Deadly Sins, ya, karya si David Walsh sendiri. Punya bukunya saya. Punya bukunya. Ini bukan kaleng-kaleng, buku asli. Ya. A journalist 13-year quest for the truth about champion. Jadi kira-kira perjuangan atau perjalanan daripada si jurnalis tadi selama 13 tahun untuk menemukan kebenaran tentang si juara. Ya, kalau dari Sunday Mirror-nya dikatakan atau kritikus daripada media mengatakan sebagian memoir, sebagian detective story, a gripping tale of one man's determination. Yang punya determinasi kuat bukan cuma si Lance Armstrong, melainkan juga si David Walsh ini sendiri. Ya. Jadi judulnya adalah Seven Deadly Sins, 7 dosa yang mematikan. Ya. My Pursuit of Lance Armstrong. Ya. Pengejaran saya kepada Lance Armstrong. Bukunya asik nggak? Asik. Ya. Tetapi karena saya udah nonton filmnya, jadi sejujurnya bukunya menjadi tidak terlalu terbaca. Ya. Ini si siapa namanya? Cerita sedikit ya. Ini ya. Oke. Dirilis 13 Desember 2012. Perjuangan Walsh selama 13 tahun, 7 kemenangan Tour de France-nya daripada Lance Armstrong. Saya ketukar dulu sama Neil Armstrong. Neil Armstrong itu siapa? Lance Armstrong adalah orang yang kedua mendarat di bulan. Orang yang pertama. Yang kedua adalah namanya Selamat. Kenapa Selamat? Karena pada saat Neil Armstrong itu mendarat di bulan, di berita-berita di Indonesia, Neil Armstrong mendarat dengan selamat di bulan. Jadi yang pertama Neil Armstrong, yang kedua adalah Selamat. Ya, itu lelucon kuno. Ya, baik teman-teman semua, saya nggak mau stand up komedi tapi hari ini, biarpun saya senang nonton stand up komedi. Ya, jadi 13 tahun dia mengungkap. Jadi yang punya determination bukan cuma Lance Armstrong, tapi juga si siapa namanya ini, David Walsh. Teman-teman semua, pada 22 Oktober 2012, Armstrong dicopot dari ke-7 gelar turnya dan dilarang dari olahraga ini seumur hidupnya. Nah, oke, kita akan cerita sedikit ya. Nah, teman-teman semua, behind the scene-nya ini, ya, ini Lance Edward Armstrong, lahir 8 September 1971, memenangkan Tour de France 7 kali berturut dari 1999 sampai 2005, sembuh dari kanker testis, ya, mendirikan Lance Armstrong Foundation, yang sekarang namanya ada Livestrong Foundation, untuk membantu penderita kanker lainnya. Saya ada ceritanya. Nah, teman-teman semua, sebelumnya kan kami itu seneng banget nih ya, kalau katakanlah mengangkat sesuatu dari true story gitu ya. Jadi kami itu selalu selalu mencari tokoh, siapa ya tokoh real yang bisa diceritakan pada saat saya itu bertemu dengan para peserta, ya, siapa gitu kan. Jadi waktu itu sekitar tahun berapa, 2009, 2010, ya, itu saya kepikiran, wah, ini gila ini namanya Lance Armstrong, gitu ya waktu itu. Ya, gila banget. Kenapa gila banget katanya? Ini orang tuh benar-benar sangat determinan sekali, ya, dan bisa menang sekali di Tour de France aja udah bagus banget. Dia menang sampai 7 kali, ya. Nah, udah nggak cuma itu doang, dia pakai sakit lagi kanker, ya. Nah, dan sakit kankernya dia itu, dia bangkit, nggak cuma bangkit,
dia akhirnya bikin apa ya, fundraising untuk membiayai orang-orang yang sakit kanker juga, ya, masuk penelitian kanker. Nah, yang menarik adalah apa? Saya udah mulai baca bukunya, ya. Jadi buku ini terbitnya tahun 2000, ya, yang saya punya ini edisi 2001, ya. Dia bercerita tentang apa sih? Lance Armstrong, four-time winner of the Tour de France. Jadi dia 4 kali menang dunia. Terus kemudian kena kanker, kemudian baru menyembuhkan kankernya, mencari dana, terus kemudian berjuang lagi agar supaya menang, kemudian 3 kali menang lagi. Ya, four-time winners of the Tour de France. Survivor kanker, husband, father, son, human being. Yang nulis adalah Sally Jenkins. Jadi yang menarik adalah apa, teman-teman semua? 2 buku ini. Jadi saya baca buku ini tahun 2001. Saya baca buku ini tahun 2001. Ya, dan saya bilang gila ya. Gila orang satu ini gitu kan. Waktu itu dia baru menang 4 kali, terus kemudian menang 4 kali, terus kemudian kena kanker. Dan kemudian dia menulis buku ini tahun 2000. Ya, sehingga 2001 ini apa namanya, dia bisa terlihat, ya. Jadi 4 kali. Judulnya juga menarik. It's not about the bike. Ya, jadi bukan masalah sepeda. My journey back to life. Jadi kalau Anda itu lihat video-videonya dulu ya. Nah, teman-teman semua, tadi saya ceritakan bagaimana saya itu terobsesi untuk mengangkat orang-orang yang perjuangannya luar biasa untuk memberikan inspirasi kepada orang-orang lain agar supaya lihat tuh, ya, orang yang sudah terpuruk, jatuh gitu ya. Terus kemudian kena penyakit yang mematikan, terus kemudian dia berjuang dengan cara luar biasa. Dan perjuangan tadi ada hasilnya. Dan dia tidak hanya berjuang untuk dirinya sendiri, dia berjuang juga untuk orang lain. Dengan mendirikan tadi, ya, Life Strong Foundation tadi. Ya, antara lain jual gelang-gelang segala macam gitu ya, yang menunjukkan dukungan pada ini. Dia bangkit lagi. Ya, bangkit lagi. Karena apa? Pada saat sudah dia dapat kanker itu sponsor-sponsor sudah pada cabut semua. Ya, saya ingat betul ya, sponsornya begitu dia bangkit lagi adalah US Post Office. Ya, US Post Office dia mau nyponsorin dia lagi. Ya, itu juga dengan perjuangan. Nah, ini buku ini cerita tentang perjuangannya. Perjuangan 4 kali juara, perjuangan dari melawan penyakitnya dan bagaimana. Ya. Nah, kalau Anda baca bukunya, di belakangnya komentar orang-orang adalah ya, fascinating, lots of drama and inspirational story, absolutely absorbing, compelling. It's about far more than just the bike dan sebagainya. Ya, ini yang terjadi, teman-teman semua. Ini yang terjadi. Jadi pada saat itu saya sudah kepikiran tahun 2001, kepikiran untuk bagus ini, ya, bisa dijadiin materi. Ya, padahal waktu itu saya belum bikin maestro, karena saya bikin maestro tahun 2003. Tapi saya bilang ini orang luar biasa, ini bisa pakai buat cerita. Dan di beberapa kesempatan setelah saya bikin maestro, saya pakai cerita tentang Lance Armstrong. Meskipun walaupun tentu saja waktu itu belum ada Google ya, apa namanya yang diributin orang adalah bahwa dia masalah nggak masalah gitu kan. Ya saya nggak tahu persisnya ya, karena ungkapan ini kan agak sedikit complicated ya. Tapi memang ada dugaan dia bermasalah. Ya, ada dugaan dia doping, ada dugaan dia apa. Nanti kita akan baca analisa orang daripada itu. Jadi pada saat saya baca buku ini, ya pada saat saya baca buku ini, saya sangat tertarik, ya, saya sangat terinspirasi, dan di beberapa kesempatan saya sempat mengangkat Lance Armstrong itu sebagai model, dan kemudian saya sempat ngambil atau download dari sejumlah
video di YouTube untuk dibawakan karena belum ada filmnya. Nah, yang menarik adalah apa? Meskipun, walaupun itu ya banyak orang curiga, jangan-jangan ada apa dengan si Lance Armstrong. Cerita sedikit ya terkait dengan ini. It's not about the bike, my journey back to life. Ya, dirilis Mei 2000. Penulisnya adalah Sally Jenkins. Saya sendiri nggak punya edisi yang pertamanya, saya punya edisi, entah edisi keberapa, tapi edisi tahun 2001. Ya. Nah, ya, rasanya sih nggak banyak. Di waktu itu juga menjadi best seller juga. Ya. Dia cerita banyak tentang before and after, the start line. I don't check my mother at the door. That worse. Ya, dari mulai jelek sampai lebih jelek lagi dan sebagainya. Ya. Dan kalau baca ini benar-benar gitu ya. Tahun 2001 saya baca dan saya bagikan kepada semua. Biografi Lance Armstrong dari masa kanak-kanak, dia juara, terus didiagnosa menderita gratis dengan kesempatan hidup 40%, sehingga akhirnya bisa masuk Tour 99. Ya. Nah, apa sih Tour de France itu? Aduh, ini ketikanya salah. Perlombaan sepeda tahunan putra beberapa tahap yang diadakan di Prancis, di negara-negara terdekat. Ya, terdiri dari 21 hari, tahapan selama 23 hari, digambarkan sebagai pembalap sepeda paling bergengsi dan tersulit di dunia. Ya. Nah, saya akan coba membahas tentang ini ya, 6 pelajaran berdasarkan research-nya ya. 6 lessons learned from Lance Armstrong. 6 pelajaran yang dipelajari dari Lance Armstrong. Ini bukan versi saya, nanti di bagian belakang saya akan cerita tentang my version. Ya. 6 pelajaran yang kita bisa pelajari dari Lance Armstrong. Jadi perhatikan ceritanya teman-teman semua. Lance Armstrong udah menang, terus kemudian Lance Armstrong menang 4 kali, terus kemudian kena kanker, dia berjuang mati-matian agar supaya tetap hidup. Ya, berjuang mati-matian agar supaya tetap hidup. Terus kemudian dia akhirnya menjadi sembuh, dan dia juga tidak hanya berjuang diri sendiri, dia berjuang juga untuk orang lain, dan kemudian dia berjuang lagi untuk bisa ikut bertanding lagi, karena sponsor juga nggak ada yang percaya sama dia, sampai akhirnya dia memenangkan 3 Tour de France lainnya. Itu ceritanya, ya gampangannya ya. Baru kemudian belakangan terungkap, ya, dia doping, dan kemudian nggak cuma itu aja terungkap, jadi akhirnya semua gelarnya dia tidak hanya 7 tadi. Nah, semuanya dicabut dan dia tidak boleh main sepeda lagi. Ya, nah, ini menarik ya. Jadi apa ya? Up and down gitu ya. Kalau orang suka bilang, tapi sebetulnya bukan down. Ya, kita akan coba lihat ya dari hasil research ya, teman-teman semua. Satu, dan ini merupakan judul dari kita, adalah integrity. Lance telah menunjukkan kepada kita bahwa yang namanya integritas itu bersifat subjektif. Jadi integritas bisa ditafsirkan, ya, dan orang bisa melihat bahwa menurut aku integritas, biarpun menurut orang enggak. Nanti kita akan belajar rules-nya. Ya. Rules-nya adalah nanti di bagian berikutnya akan dibahas. Jadi integritas itu sifatnya bisa subjektif. Terus soal determination itu tadi ya, determination. Kalau Anda baca ceritanya segala macam, soal setelah akhirnya dia itu dicopot semua ya. Lance Armstrong itu punya visi yang adalah keinginannya untuk menang. Jadi gila-gilaan keinginannya untuk menang. Untuk mencapainya, ini yang mesti hati-hati. Dia akan melakukan apa saja. Ya, ini yang paling berbahaya. Ya, ada orang-orang seperti itu di sekitar kita. Ya, udah pakai banget. Ya, suatu hari, ya, karena saya baru memulai YouTube itu sekitar 6 bulan ini, bulan ke-6 sekarang. Terus kemudian ya dari pertumbuhannya sih sebenarnya cukup cepat ya, belum 100 hari sudah monetize. Ya, banyak orang yang nggak bisa seperti itu, tapi saya bisa. Terus kemudian ada orang yang mengontak saya dan mengatakan bahwa
Kalau kamu mau meledak, nggak begitu caranya. Itu cara yang terlalu biasa. Ya. Kalau kamu mau meledak, caranya adalah begini, 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 begini. Oh ya, teman-teman semua, jangan lupa ya, subscribe YouTube saya, Handoko Maestro dan Maestro Channels. Oke, subscribe, pencet belnya. Ya. Dan saya mendengarkan dan pada saat saya mendengarkan terkait dengan tadi itu nasihat yang tidak sehat dari seorang YouTuber tadi, maka saya berpikir, saya pengen dong 10.000, 100.000, juta gitu ya. Tapi untuk mencapainya, saya tidak merasa cukup berharga untuk mengorbankan yang namanya integritas atau melakukan dengan cara apa saja. Ya, setiap hari Sabtu saya punya program namanya Sejam Bersama Handoko Wargo. Itu seandainya saya mengundang beberapa orang tertentu yang kontroversial, maka yang nonton atau yang subscribe nanti akan banyak sekali. Tapi balik lagi, kita harus punya determination, tetapi di dalam determination mesti hati-hati soal apa saja. Ya, ya. Jadi ini kalau dulu orang suka bilang adalah apa? Tujuan menggalakkan cara. Saya percaya bahwa tujuan itu harus dicapai, tetapi cara itu menjadi penting dan bukan dengan apa saja. Ini contoh ya. Terus kemudian 3, don't be an underachiever. Jangan menjadi seorang yang bukan peraih hasil lah. Ya. Jauh sebelum tuduhan dan pengakuan obat-obatan Lens adalah model jati atau sesuatu yang hebat, menginspirasi dan jangan menjadi underachiever. Jadi Lens itu nggak pernah mau kalah. Ya. Apa pernah kalah? Pernah, tapi dia nggak pernah mau kalah. Setiap kali kalah dia berusaha lagi, latihan lagi, berusaha lagi, latihan lagi. Nah, problemnya tadi itu, ya, problemnya tadi adalah jangan dengan cara apa saja. Ini yang menjadi masalah. Nah, terus kemudian di steadfast, ya, tidak terhitung banyaknya orang menuduh curang padanya, tapi dia bersikeras mengatakan bahwa tidak, itu tidak benar, dan dia tidak mau mengalah. Ya, sebetulnya dengan mengatakan sesuatu yang benar dengan mengatakan tidak benar itu sudah masalah integriti lagi. Nah, hari ini kita membahas tentang integriti tadi. Terus apa lagi? Nah, kita bicara soal moral. Jadi Lens itu mencari kata curang dalam kamus yang artinya adalah mencari keuntungan pada lawan. Dan dia merasa enggak, kamu ngelakuin itu. Jadi dia menganggap setiap orang memiliki kemampuan yang sama. Jadi tidak curang. Nah, karena semua orang memiliki kemampuan yang sama dan tidak curang, maka kenapa? Karena dia itu menjustifikasi, ya, mencari alasan untuk perilakunya yang tidak benar tadi dengan tadi mencari arti kata yang bisa membuat dia itu jadi tidak curang. Padahal sebetulnya curang. Kan nggak curang orang begini kok. Kalau mencari keuntungan dapat lawan, aku kan tidak mencari keuntungan dari lawan. Jadi akhirnya dia mendapatkan justifikasi bahwa apa yang dilakukan waktu itu nggak curang. Terus kemudian apa lagi? Training hard, ketangguhan dan keuletan mental tidak lahir dari performance enhancer. Tidak bisa dipungkiri, Lens berlatih sangat keras. Jadi memang kalau waktu itu saya sempat membahas ini di dalam satu sisi di mana orang ini gila banget gitu ya. Saya juga pernah membahas satu materi film yang berdasarkan based on true story yang judulnya adalah Live for This, ya, yang bercerita tentang namanya petinju namanya Tasmanian Devil. Ya, itu juga ada yang mengkritik saya dan mengatakan, dia kan pemabok, ya, dan mungkin narkoba juga. Kenapa itu diangkat? Ya, waktu itu memang diangkat di sisi di mana lehernya patah dan kemudian dia berjuang terus. Ya. Nah, apa yang saya mau katakan adalah apa termasuk yang hari ini, ya, ada tetap ya di dalam diri Lens itu yang sangat luar biasa.
Jadi apa yang saya mau katakan adalah kalau Anda mau jadi luar biasa, kalau Anda belajar daripada Lance Armstrong, maka jangan cuma dilihat, oh saya pengen dapat yang sempurna role model. Dalam hidup ini nggak ada yang sempurna kecuali pemilik hidup. Kan gitu ya. Jadi kita bisa ngambil, oke, determination-nya saya ambil. Ya, terus kemudian ketangguhannya, buletannya, ya, terus kemudian idenya apa boleh diambil itu kan. Nah, yang nggak benernya nanti bisa dihilangkan. Ya, terus kemudian berikutnya lagi apa? Nah, tadi sudah menjelaskan lesson learned Lance Armstrong dari sumber lain, dari hasil research. Ya, nah sekarang saya akan coba lihat dari pengalaman saya sendiri. Ya. Bagaimana menurut saya? Ya, satu, prestasi tinggi tanpa integriti tidak ada artinya. Kenapa demikian? Coba bayangkan kalau Anda itu jadi juara di sekolah, tapi Anda dari hasil nyontek. Ya. Kalau Anda itu menjadi kaya, tapi dari hasil yang tidak benar. Ya. Dan belakangan yang menarik adalah apa? Ada orang mencari popularitas dengan cara memusuhi orang lain. Ya. Tadi seorang pemilik perusahaan besar sempat komunikasi dengan saya, dia mengatakan, tulis dong Pak, sekali-sekali ada orang-orang yang mau mencari popularitas dengan cara memusuhi orang-orang lain yang sebetulnya tidak masalah. Jadi karena apa pada saat itu musuhan terus kemudian kita responnya salah atau kita merespon jadi rame, pada saat jadi rame itu terus kemudian malah akhirnya dia jadi populer. Ya, saya nggak mau ngangkat isu yang belakangan jadi rame soal pertandingan olahraga tertentu, tapi ya memang begitu ya. Ini yang mungkin jelek daripada masyarakat sekarang ini juga yang nggak benar pun punya pendukung. Ya, itu satu, integriti. Prestasi tinggi tanpa integriti tidak ada artinya. Yang kedua, masalah kegigihan yang ditunjukkan Armstrong tidak berarti menetralisir kecurangan yang dilakukan. Jadi bukan berarti pokok dia gigih curang ya nggak apa-apa, enggak. Ya, jadi ini yang menarik bahwa memang kita bisa belajar dari kegigihannya, tapi kita juga benar harus menghilangkan kecurangannya. Jangan terus kemudian saya ya nggak apa-apa lah saya kayak Lance Armstrong gigih meskipun curang. Dan seorang yang semula famous atau terkenal dapat dalam sekejap bisa menjadi notorious. Notorious itu terkenal, tapi terkenal kan suatu yang ya. Nah, apa yang kaitannya apa dengan judul namanya integrity dan sustainability? Ya, ya satu hal yang penting sekali adalah kalau kita mau membangun sesuatu, ya membangun sesuatu, integrity itu menjadi penting sekali. Ya, karena kalau kita lupa pada integrity, maka sustainability menjadi masalah. Jadi bisa aja kita melakukan sesuatu terus kemudian akhirnya membawa kita ke suatu hasil, tetapi hasil tadi yang mungkin dilakukan dengan cara yang tidak integrity itu akan bisa menimbulkan sesuatu yang tidak baik, jadi tidak sustainable atau tidak berkesinambungan. Belum lama minggu lalu saya mendatangkan tamu seorang yang bernama Saud Situmorang yang menjadi pimpinan KPK periode 2015 sampai 2019. Nah, si Bang Saud ini bercerita bahwa integriti itu segala-galanya. Ya. Dan memang dia bilang bahwa integriti yang luar biasa adalah harus dibangun dari sejak usia dini atau dari sejak anak-anak, dan itu harus dimulai dari keluarga. Jadi hari ini teman-teman semua, ya kita belajar tentang bagaimana seorang yang namanya Lance Armstrong yang secara knowledge pengetahuan, ya secara skill keterampilan dan banyak hal, ya bahkan sebagian juga secara attitude itu luar biasa, tetapi bisa menjadi tidak sustain, bisa menjadi tidak berkesinambungan, ya karena masalah integriti. Coba bayangkan sekarang. Ya, kita udah bangun karir dengan luar biasa, terus kemudian bisa hilang. Dari famous bisa gampang sekali menjadi notorious. Jadi prestasi tinggi tanpa integriti tidak ada artinya. Kegigihan yang ditunjukkan oleh Armstrong tidak berarti menetralisir kecurangan yang dilakukan, dan
bisa terjadi seorang famous dapat sekejap menjadi notorious. Memang menjadi tantangan yang paling berat saat ini adalah untuk generasi-generasi muda. Ya, karena apa? Karena orang-orang tua mereka, ya orang-orang tua dari generasi muda ini kadang-kadang tidak nyampe pemikirannya terkait dengan apa yang dilakukan oleh anak-anak muda tadi. Ya, sehingga kalaupun mau dikasih pagar, pagarnya menjadi tidak bisa. Ya, nah ini memang memang tidak mudah. Ya, karena gini, ya ambil contoh ya, ada anak-anak muda yang bangga bahwa dia itu menjadi hacker dan mendapat penghasilan besar hanya karena nge-hack. Hacker itu nggak mungkin bego. Hacker itu pasti pintar, gitu kan. Tapi ya begitu deh. Ya, dia melakukannya bukan melakukan sesuatu yang baik. Biarpun dia dapat reward dari kemampuan atau keterampilannya tadi. Ya, orang-orang yang menjadi menjadi agitator di dalam demo segala macam. Dia juga mukanya nggak pintar. Dia pasti pintar karena bisa menggerakkan orang. Ya hanya dipergunakannya untuk yang lain. Ya, nah, gini-gini nih yang kalau kemarin mengutip dari Bang Saud Situmorang pada saat saya undang untuk sejam bersama Anda Warga, memang faktor keluarga menjadi penting sekali. Ya, keluarga, lingkungan, sekolah. Ya, oleh karena itu, kan kadang-kadang kita nggak bisa kontrol lingkungan dan sekolah. Sekolah kita bisa kontrol dengan cara apa? Jangan masukin anak ke sembarang sekolah. Ya, dan masuklah anak Anda ke sekolah yang menghargai tinggi yang namanya integrity. Ya, nah, lingkungan ya bisa diatur banget juga enggak karena pengaruh lingkungan sangat banyak. Ya, tetapi bisa dengan cara adalah apa? Mempertemukan anak-anak kita misalnya dengan lingkungan yang relatif lebih relatif bisa kita tahu arahnya kemana. Ya, dan yang pasti adalah di keluarga. Karena integrity dimulai dari keluarga. Nah, hari ini kita belajar tentang Lance Armstrong, ya tanpa bermaksud untuk menjelek-jelekan, tapi kita membahas tentang film The Program, ya bahwa dalam perjalanannya Lance Armstrong itu sangat luar biasa, tetapi ada hal-hal yang karena kaitannya dengan integrity, jadi akhirnya dari tadinya famous terkenal menjadi notorious. Dan sekarang mungkin aja ya orang-orang mungkin nggak akan mengundang dia untuk bicara dan sebagainya. Atau ada juga sih yang mungkin melakukannya, tapi ya tadi itu ya untuk suatu hal yang nggak benar. Ya, nah teman-teman semua kita barusan bicara tentang Lance Armstrong, ya. Kalau Anda belum nonton filmnya, nontonlah filmnya, maka saya ceritanya juga sedikit agar supaya karena filmnya itu bagus banget. Ya, saya mengucapkan terima kasih dulu. Bagi Anda ketinggalan, Anda bisa nonton di YouTube, ya. Ada YouTube. Kalau yang materi ini nanti akan keluar di YouTube Handoko Maestro. Ya, kalau materi yang sifatnya inspiratif akan keluar di Maestro Channels. Teman-teman semua yang ada di sini, terima kasih sudah mengikuti hari ini. Mudah-mudahan mendapatkan manfaat, mendapatkan inspirasi dari seorang yang namanya Lance Armstrong, ya, seorang atlet yang sangat luar biasa, sangat determinan, sangat persisten, ya. Tapi ada sisi lain, ya, di mana mungkin boleh dibilang menghalalkan segala cara untuk bisa mendapatkannya. Sekali lagi, saya Handoko Wijnawargo dari Maestro Consulting, Coaching, dan Communicating untuk Anda semua dalam Sera Zoom Live episode 154 yang judulnya adalah Integrity Sustainability, yang menceritakan tentang film The Program-nya yang merupakan biografinya daripada Lance Armstrong terkait dengan keterlibatannya dalam doping. Terima kasih. Sampai ketemu lagi.